saya merasa ketika karya kita diterima orang, ya diapresiasi orang, meski itu sekedar tepuk tangan, itu jadi dorongan buat saya untuk belajar lebih baik lagi. Sebenarnya Agi tahun ini saya berharap keluarga saya bisa datang. Saya pengen perkenalkan anak saya, ya, ke Bang Pitu, ke Kong Leno, nih, ke Nana, gitu. Ternyata di luar dugaan, Agi jadi hybrid gitu. Itu rasanya kok, aduh sayang banget ya. Padahal kemarin itu acara itu tepat di hari ulang tahun anak saya gitu. Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, suaranya Makin seksi ya? Iya, makin seksi. Ya, teman-teman Istri saya lebih suka suara saya kayak gini. Iya, kalau aku lebih suka Rom. Ya. Teman-teman podcast Agi semuanya, ini bersama kita ada Mas Romi. Mungkin kalau kenalan video Agi itu yang jadi kiblat itu sebenarnya jadi tonggak bahwa video Agi itu harus keren itu ya Mas Romi ini. Mungkin kalau teman-teman semuanya pengen tahu gitu. Pertama kali kita pakai videonya Romi kapan ya? 2015 loh. 2015 masuk Seingat langsung video ya? Ya, itu masih amatir banget itu. Jangan begitu. Karena begini, indikatornya begini, Pak. Udah kita langsung ngobrol aja. Nanti habis ini baru perkenalan nggak apa-apa, Rom. Oke, jadi saya ngerasa begini. Saya jauh sebelum Agi kemarin berlangsung ya, beberapa minggu sebelumnya, saya kadang-kadang ngecek perkembangan Agi di YouTube gitu ya. Tiba-tiba muncul tuh video saya yang dulu tuh. Video teaser Agi sama video pertama kali muncul yang waktu ditayangkan di Masjid Dasar sama Pak Poki. 2015 itu yang mana? Yang ada tuh waktu itu yang gambarnya juga agak kuning ya, karena waktu itu saya coba-coba bikin tone warna, masih belajar tuh. Terus sama video yang waktu Kapolres Jakarta Utara datang tuh. Yang waktu itu kemudian Pak Kapolres minta saya bikin juga buat Polres Jakarta Utara. Ya. Itu kalau saya lihat di versi saya yang sekarang, saya ngerasa video yang lama itu sangat-sangat, aduh malu banget saya kalau harus tayang. Oke, itu 2015 dan mungkin di 2015 itu Mas Romi mulai gabung di Agi. Saat itu Mas Romi di Toyota ya Mas Romi ya? Ya, 14 sebenarnya saya gabung. Boleh perkenalan Mas Romi? Ya, perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Romi, lengkapnya sih Romi saja ya. Orang-orang dengan saya Romi. Jadi jauh sebelumnya itu saya di TAM ya, saya di Servivat Logistik Division. 2014 saya baru join di Agi. Cuma efektif saya aktifnya itu di Agi itu 2015. Karena tertariknya gitu ya, karena ada lamaran lagi itu. Tiba-tiba saya join aja. Dan saat ini Mas Romi sudah tidak di Toyota lagi, itu sejak kapan ya? 2016 atau 17 ya kalau nggak salah. Ya. Itu teman-teman bahwa Mas Romi berarti udah nggak di Astra itu sudah sejak 2017, itu berarti udah 5 tahunan yang lalu itu ya, lebih itu ya. dan masih kemarin masih selalu rindu dengan Agi. Ya, alhamdulillah. Ya, sebenarnya memang video Romi ini jadi salah satu andalan. Kalau ngomong Agi kan isinya komponennya banyak, terus masuknya Romi itu jadi kekuatan baru dan cukup besar itu bahwa video jadi keren itu. Ada di Romi, yang naruh tonggaknya itu ada di Romi gitu. Itu sih Rom, kalau dari aku sih Rom. Iya. Ini Mas Ilham udah masuk. Assalamualaikum Ham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, host aslinya datang. Akhirnya sampai juga ke rumah. Alhamdulillah. Iya. Ternyata libur-libur itu bukannya lebih lancar jalanan, tapi malah lebih macet ya. Mungkin karena libur panjang, jadi ini banyak yang cuti bersama ya, benar. Bersama. Iya. Update aja ini Mas Irham. Ini tadi gimana, kita Pak? udah sampai ke perkenalan dari tahun berapa
berapa Romi masuk, terus kemudian dulu bekerja di mana sampai sekarang sudah nggak di Astra aja masih support di Agi gitu, bisa dibayangin ya. Ini langsung masuk aja untuk di berikutnya kan ngerjain apa aja itu tuh yang ada di situ tuh. Tapi tergelitik sama pernyataan terakhir tadi ya, bahwa sebenarnya Agi itu nggak ada pensiunnya gitu, karena kemarin tuh teman-teman banyak yang nanya di tim multimedia juga pun banyak yang sebenarnya kan dari mahasiswa Polman yang sudah tingkat 3. Tahun depan belum tentu mereka bekerja di Astra ketika wisuda gitu. Mas, aku tahun depan belum tentu nih kerja di Astra. Nanti Agi gimana? Emang Agi ada pensiun? Kemarin kan ada diskusi di grupnya sama Hamim gitu. Hamim itu mau perpanjang domain gitu. Mau perpanjang domain, Pak ini perpanjang berapa tahun gitu. 10 tahun ya Pak gitu. Terus aku bilang, kamu perpanjang domainnya 10 tahun. Itu aku aja udah pensiun, Mim. Ada yang nyaut, emang Agi ada pensiunnya, dibalas gitu. Iya, aku bilang perpanjang ngapain sebentar-sebentar, setahun 10 tahun sekalian, aku bilang tanggung sekalian. Oh iya, sama kamu itu ya, Ham ya. Iya. Oke, lanjut balik ke Romi ini. Mungkin untuk yang ngerjain apa aja, tadi sebenarnya udah cerita sih, Ham. Ketika di awal, menurut Romi itu bukan di kualitasnya yang sekarang, menurut Romi gitu. Tapi kalau menurutmu Ham, itu saat itu videonya Romi itu gimana? Memang tone-nya Romi itu dari awal udah kelihatan gitu Pak. Saya biasa kerjasama sama Ilham gitu ya, dengan nuansa yang tipis-tipis, kalem warnanya gitu ya. Paduan kalau misalkan ada efek-efek juga tipis-tipis, begitu ketemu Romi ceceng. Oh iya. Baik di gambar ataupun di audionya gitu ya. Audio, transisi gitu, sampai ngerjain project lain. Waktu itu ingat Romi ada project lain gitu ya sama teman-teman Polres gitu ya. Tahunnya juga ya memang Romi banget gitu. Jadi kalau video Romi ini. Jadi kalau nyari dokumentasi ya udah video opening, video closing Agi ya Romi gitu. Nah ini sebenarnya kita kemarin sempat mau ganti gitu ya tonnya. Oh kok bukan video kayak Agi loh, ini gimana maksudnya video Agi tuh ya. itu Rom. Kalau menurutku ton warnanya kan sebenarnya itu dirusak kan Rom. Iya Rom. Betul. Ya. Kalau mungkin boleh cerita nggak alasanmu merusak ton itu kenapa Rom? Jadi jauh sebelum saya bikin belajar sinematik video itu terinspirasi dari game sebenarnya. Bener. Iya. Dari game. Kalau game kan suka ada video ekstranya tuh. Tone warnanya itu dirubah agak sedikit kekuningan, agak sedikit gelap dan sebagainya. Sampai sekarang pun karakter itu nempel bahkan di video-video wedding saya pun saya pasti pakai tone itu. Jadi kalau orang bikin video wedding sinematografinya itu romantis, saya bikin perang tuh bikin video. Iya. Kayak ini ya, jadi ingat di Mas Jaya Diningrat itu tone-nya tuh sama. Orang tuh iklan jadi Mas Jaya itu ya begini gitu. Ya. Itu sampai kalau misalnya sama Ilham kan nggak mau Ilham pakai tone begitu kan? Nggak ngeditnya nggak bisa gitu. Nggak bisa, nggak sampai. Atau kebalikannya Romi gitu disuruh pakai warna-warna Ilham biru muda gitu ya, rose gold. Nggak bisa, karakternya nggak susah. Maksudku kalau misalnya tonnya diganti, yang akan dibahas sama teman-teman peserta yang kayak Irham bilang tadi, kok videonya nggak kayak video Agi gitu. Iya. Jadi bukan video Romi lagi yang disebut, ini kok bukan video Agi gitu. Iya. Terus Mas Romi ini ngomongin ngedit video gitu ya. Mas Romi juga udah sering terjun di luaran ngerjain project-project lain. Tahun kan kalau dulu tuh Mas Romi yang ngambil, Mas Romi yang mikirin mau ngetek apa, Mas Romi yang edit gampang gitu. Nih kayaknya tahun ini ada yang beda nih. Boleh diceritain Mas Romi pembagian tugasnya nih, terutama untuk yang video closing nih. Sebenarnya sebelum hari H itu juga saya agak bimbang. Makanya saya pernah update di grup, ada nggak ya tim yang bisa bantu saya untuk ngetek video. Sebelum ada tim yang baru-baru ini ya yang saya percaya timnya 3 ini, ada Mas Imam, ada Mas Ilham. Yang kalau saya editing, on spot editing, videonya langsung pakai, nggak usah pilih-pilih lagi, bagus. Mereka berdua. Nah sekarang saya nggak tahu, waktu itu agak bimbang juga Mas Ilham sama Mas Imam ini bisa support nggak ya, gitu lah. Ada nih tim baru nih, namanya Mas Andika. Saya japri ke dia,
Mas tolong bisa dong bantu saya ngambil video, dan saya nggak tahu seperti apa kualitas gambarnya. Jadi saya kenalan dengan dia di WhatsApp ya, karena saya nggak tahu seperti apa beliau ini, mau nggak mau saya agak apa namanya ya, gambling ya, gambling, terpaksa menggurui sebenarnya. Mas, saya butuh gambar yang sinematik banget nih, tolong. Kalau Mas Ilham, pengambilan gambar Mas Ilham saya tahu betul karakternya kayak gimana. Dia tuh pakai lens movement sama kamera movementnya tuh lembut. Itu Mas Ilham tuh. Nah, kalau video tag hasil gambar Mas Ilham itu buat video-video yang agak melankolis bagus. Nah, sementara saya butuh video closing yang agak shaky dikit gak masalah. Gitu. Tapi bagus. Pertama, yang kedua, saya butuh orang yang bisa memberikan stimulus ke orang lain biar dia bisa ngomong. Nah, betul. Itu yang agak susah. Karena kan video-video saya di Pak Adit, di mana semuanya pasti ada orang ngomong gitu. Ini orang siapa yang komunikatif nih? Gitu. Terpaksa saya waktu itu ngobrol-ngobrol dengan Mas Dika ini, Mas nanti pada saat interview tolong ajak dia ngobrol. Jangan seperti ngasih list pertanyaan. Gitu. Ajak dia ngobrol senatural mungkin. Ambil kameranya dari kanan, dari kiri, dari depan. Gitu. Biar nanti bisa masukin ke videonya itu nggak benar-benar mutlak dari depan aja. Saya bisa ngambil dari sisi kanannya, dari sisi kirinya, lebih dramatis videonya. Sekarang cukup panjang, sampai di hari H pun saya masih masih mensupervisi dia. Saya takut gambarnya nggak bagus. Tapi ternyata begitu saya lihat hasilnya, cakep nih. Saya nggak perlu pilih nih. Alhamdulillah. Ditambah lagi sama kameranya yang bagus juga. Makanya kemarin di hari H saya tanya ke Mas Iram, Mas ini gearnya punya siapa, kameranya apa? Bahkan sampai saya tanya harganya berapa. Gitu. Ini saya tertarik banget ya buat job saya dulu, kameranya bagus banget. Nah pada saat hari H, besok ditarik aja podcastan Ham. Oh iya, itu yang kemarin harusnya jadwal kemarin Pak. Oh iya. Harusnya hari Rabu ya? Rabu malam. Iya, harusnya kemarin ya. Oh iya, benar. Iya. Jadi begitu kira-kira. Di hari H begitu saya mau editing, saya udah nggak susah-susah pilih gambar sebenarnya. Iya, iya. Mantap ya. Memang saya ketemu Andika juga baru Andika orangnya kayak gimana dan segala macam pada saat di Kambing Cup baru ketemu. Kan kita benar-benar kepanitiaan baru gitu ya. Infonya sih beliau udah ikut dokumentasi tahun dulu 2019, cuman mungkin nggak interaksi sama saya secara langsung gitu. Karena kan dulu tim dokumentasi itu misah tuh. Aku tim acara, dia tim dokumentasi. Tahun ini datang, aku bekelin dia kamera 5D sama mic yang Godox. Itu dia dari pagi acara mulai sampai selesai acara dia keliling. Dia bagus ya. Aku taruh dia berdua tapi dia keliling sendiri, dia wawancara sendiri, dia ngobrol sendiri sama peserta sambil duduk sambil ini. Wah, ini cocok banget nih, ini reporter banget nih jiwanya. Aku sebenarnya nyari stok itu ada di mana sih? Berarti belum dikeluarin ya Ham? Beberapa udah dikeluarin Pak, di Google Drive ada. Bukan, dikeluarin sebagai misalnya belum. Story apa segala macam. Oke, aku cari. Kita kan yang sekarang itu spek ngesut udah lumayan nih, ada Andika nih, nambah nih yang aman gitu ya. Foto udah ada Imam aman gitu untuk foto rilis. Tinggal yang edit baru ada Romi Pak yang bisa aman. Ilham memang udah aku tarik dari editing video gitu karena sekarang udah megang desain sama software keseluruhan. Jadi memang targetnya nih selain kita nge-podcast Romi, aku udah ini Romi harus tahun depan sudah bisa punya anak buah gitu yang bisa ngedit. Jadi Romi cuma ngasih tahu aja, cuma ngajarin gitu. Ya. Jadi ini memang panggilan untuk para editor video ya Ham ya. Betul. Justru aku tuh kemarin kepikirannya gitu Pak. Di tim multimedia kita sempat ada diskusi. Ini kan stok banyak. Gimana kalau kita bikin lomba editing video dengan stok yang ada? Kita dapat footage. Dapat hadiah ini juga. Berarti yang edit peserta gitu ya? Peserta, silakan bebas nih stok pakai edit sepuas-puasnya gitu. Kita bikin lombanya untuk pemanasan Agi tahun depan Ham. Iya betul, sekalian nyari talenta, kita sekalian dapat stok edit video yang sudah jadi, sekaligus juga fungsi kita kan berkontribusi gitu ya Pak ya. Kalau kita bisa ningkatin kolaborasi kita bisa berkontribusi nih. Siapa tahu bibit-bibit ini ada di perusahaan masing-masing tapi DKM-nya belum tahu. Karena nanti masalah berkontribusi itu bisa ke Agi dan sebenarnya lebih banyak lagi manfaatnya itu sebenarnya balik ke DKM masing-masing. Betul. Ya, itu soalnya juga derita saya di AHM Pak.
nyari talenta nggak dapet. Ini gimana caranya? Dapat sih, dapat. Alhamdulillah, dapat satu lagi Ham untuk Agi ke depannya. Iya. Kalau balik ke Romi, Ham. Nah, kalau Mas Romi gitu ya, ngalamin nih kan dari Agi 2000 berapa saya ketemu Mas Romi 2015 lah. 15 ya? 15-an. Iya, baju hitam ya. Itu ingat Mas Romi bawa HT 2 biji gitu ya, kanan kiri. Nah, agak keren. Iya. Dari sepanjang sejarah Mas Romi ngikutin Agi gitu, yang paling challenging gitu, yang paling Mas Romi, nih, wah gitu. Yang benar-benar challenging itu memang di fase pertama 2015. Ya. Itu saya dengan skill yang menurut saya masih sangat terbatas. Kenapa saya merasa di itu yang di pembicaraan saya sebelumnya dengan Pak Nana ya, indikator skill saya merasa skillnya bertambah saat ini ketika melihat karya saya sendiri yang dulu itu saya rasa cupu sekali karya saya yang dulu gitu. Berarti skill saya dulu sangat-sangat terbatas. Ditambah saya dituntut untuk bisa show ya. Nah itu agak deg-degan juga, ini bisa nggak bagus nggak ya hasilnya, kira-kira begitu ya. Nah, alhamdulillahnya ternyata pada saat di fase pertama itu animonya cukup bagus. Nah itu juga yang kemudian membuat saya lebih semangat belajar. Nah saya merasa ketika karya kita diterima orang, ya diapresiasi orang, meski itu sekedar tepuk tangan, itu jadi dorongan buat saya untuk belajar lebih baik lagi. Benar banget, benar. Saya merasa kadang-kadang kalau kita bicara masalah karya, udah nggak lagi bicara masalah materi, gitu. Tapi rasa kepuasan ketika karya kita diterima orang. Iya. Wow. Jadi itu jadi tiarnya gitu ya di 2015 itu ya. Dan aku sih sebenarnya tadi kalau ngomong karya bagus enggaknya, kalau terus terang aku juga sebenarnya kalau highlight untuk karya-karyanya Romi, awal yang pertama itu yang mungkin buatku itu sih memang sesuatu, karena itu kalau Romi tadi bilang saat itu belum sekualitas yang sekarang, kalau aku sih lihatnya malah dari awal itu karakternya itu ada gitu. Sekarang tapi memang udah kayak milih jalurnya gitu, Ham. Iya. Udah metal gitu ya. Iya, dari awal metal gitu. Milih jalurnya. Tapi aku jadi penasaran, dulu 2015 Mas Romi sebenarnya udah terjun di dunia editing atau gimana tuh? Enggak. Sebenarnya editing hobi. Ya editing hobi. Nah, belajarnya kenapa hasilnya bisa yang kayak 2015 itu, Rom? Modalnya dari wedding. Oke, wedding. Edit wedding. Di kantor ngedit nggak? Di kantor ngedit. Jadi kalau ada acara QCC itu ada QCC kan setiap 6 bulan sekali kan. Betul. Ada konvensi QCC ya. Di TAM kan ada tuh. Itu saya bikin editing juga video. Style videonya sudah ngarah begitu? Betul, tapi tidak untuk show waktu itu. Lebih ke kayak video untuk share di grup kayak gitu aja sih. Oh, kalau yang di show gitu? Baru di Agi. Begitu di show di layar. Oh, di show yang di acara gede ya? Kalau bukan di acara gede gitu ada nggak ya? Mungkin di kantor lainnya? Berarti Agi pertama kali jedar gitu ya? Pertama kali ya. Agi itu pertama kali. Ibaratnya naik panggung gitu ya, Mas Rom ya? Betul. Jadi kalau ngedit udah beberapa kali di weddingan dan di perusahaan, yang bener-bener pentas itu ya di Agi itu ya? Di Agi. Itu pertama kali. Luar biasa ya? Ya. Memang Agi cocok Pak. Agi itu sebagai laboratorium gitu ya. Kalau nggak ada Agi itu inkubator, Mas. Iya betul. Orang yang punya sense of art gitu. Betul. Kemarin tuh teman-teman kita selama ini bilangnya Agi itu lab, Agi itu inkubator. Kemarin ada bahasa bagus tuh dari Mbak Wina gitu ya. Agi itu adalah tempat kita untuk menggali potensi diri dan memaksimalkan kemampuan yang kita punya gitu. Jadi kita kadang-kadang nggak tahu. Jangan-jangan gitu ya, saya ternyata bisa loh di sini gitu ya. Iya. Betul. Mantap banget ya gitu. Alhamdulillah. Maaf nih, berawal dari Agi juga, saya punya bisnis multimedia yang mengkiblat ke namanya 3. Serius, 3 Media Labs. Dulu nama studio saya itu Padajaya Sinematografi. Tapi ada koreksi dari Panana. No. Sinematografi terlalu panjang, tulisannya juga terlalu susah. Saya pernah ngomong gitu, Rom? Pernah, saya masih ingat banget itu di ruang lajis. Gitu ya. Ya udah saya ambil
ada Jaina Media Labs. Media Labs ini kan dari ke bawah ke ya. Bayar kamu Rom ke yang punya Media Lab. Ini perlu dipanggil 3 Media Lab nih Pak. Iya. Gitu. Terus itu ya tadi berarti Mas Romi gitu ya memplanningkan Agi gitu ya, kemudian yang tadi Panana ternyata skillnya makin tahun makin meningkat, yang mungkin orang yang nggak sensitif gitu ya nggak bisa ngerasain, tapi Mas Romi sendiri gitu mungkin entah teknikalnya entah speednya, yang saya berasa sih pasti speednya ya. Dulu itu udah mau tampil kagak jadi video-nya gitu, sekarang mah dari sebelum istirahat udah jadi. Dan Mas Romi tahu ini daripada nungguin footage selesai, mendingan yang ada render dulu, yang penting ada dulu stok. Ntar kalau ada stok lagi mau render lagi deh, tapi udah aman dulu gitu ya. Itu mungkin yang saya rasa, oh ini Mas Romi udah biasa di wedding yang biasa hari tayang, jadi udah siap banget mentalnya. Dan kita sebagai tim multimedia tenang banget gitu, udah Mas udah jadi, udah nih tinggal di copy, udah santai gitu ya. Kemarin tuh kaget semua loh. Emang ini video hari ini, video hari ini. Itu hampir semuanya nanya kemarin. Iya, itu kemarin Andika juga kita bekelin mic yang cukup bagus gitu ya, jadi suaranya bagus gitu. Terus pas pagi-pagi gitu ya ngelihat Mas Romi ngotak-atik video nggak kelar-kelar, itu cuma ngurusin sound, Mas ini kayaknya volumenya naiknya turunnya terlalu drastis deh. Wah, dulu Romi yang penting bunyi gitu. Sekarang tuh udah makin lama makin manis gitu. Saya penasaran gitu Mas Romi justru nih, dari selama ikut Agi gitu ya, memplanningkan, merencanakan ngambil gambar, terus di kepala mungkin udah ada skrip ataupun storyboard sampai ngedit. Yang paling zong buat Mas Romi, yang paling gagal gitu ya, ibaratnya bukan gagal tapi yang paling nggak sesuai harapan ataupun ekspektasi Mas Romi itu, ada ceritanya nggak Mas Romi? Kemarin sebenarnya, kemarin itu video sudah kita kemas demikian rupa ya. Yang video pembukaan atau video closing video. Oh iya, closing. Jadi closing video itu kan semalaman itu saya bikin ya template setelah revisi. Kan sampai di malam sebelum aku ada revisi tuh untuk video opening. Ya. Setelah video opening saya revisi selesai, menjelang pagi saya bikin template tuh. Iya. Closing sampai subuh. Jadi saya nggak tidur kemarin tuh. Berarti Sabtu kita acara. Berarti Jumat malam itu nggak tidur? Nggak tidur. Diumur pembukaan, berikut template buat penutupan. Kenapa pembukaan? Ya, waktu itu pembukaan masalah voice over sih, karena kan voice overnya kendala dengan suara saya yang serak. Nah ini mungkin teman-teman juga harus tahu bahwa kalau untuk video Romi itu voice overnya di take vokal sendiri gitu coba. Pas bunyi. Ini kan mana ada video editor gitu, voice over suara dia sendiri gitu. Beberapa video di Astra kayak Asosiasi Pelaku Usaha Binaan Astra, dan beberapa video lain juga pakai take off sendiri, vokal sendiri. Iya. Juga sama. Ya. Tapi belakangan ini suara saya berubah gitu. Saya nggak bisa pakai suara dalam. Kalau menurutku memang kamu itu anak tampil sih Rom, masalahnya. Iya. Bentuknya digital ya. Ngomong voice over, ambil, terus kemudian kalau yang lihat bagaimana Romi ngetik gambar, ngetik video yang harusnya pakai gimbal tapi tripod di dada ya. Iya, pakai tali dikalungin di leher itu Romi itu udah. Tripod ditaruh di dada Pak, itu yang paling dasar tuh. Iya. Sekarang pakai GH5 udah ada stabilizer ya Rom ya, tinggal dipegang lurus aja udah bening ya. Makanya kemarin saya udah pesan, nanti kapan-kapan saya pinjem ya. Pakai. Kita bisa buat explore rame-rame, aku bilang pokoknya. Memang fungsinya itu gitu, teman-teman nyobain aset yang ada gitu. Kalau kita baru pegang alatnya pas hari H, sewa gitu ya. Tapi kan teman-teman megang feel-nya, tahu cara pakainya, explore-nya. Nah itu yang memang kita mau level up kalau kita bahasa di teman-teman multimedia. Setiap tahun harus level up, naik satu peringkat gitu. Ini tadi seru ya. Mungkin Mas Romi belakangan ini mainnya wedding gitu ya, ataupun mainnya ke teman-teman Amanah Astra ngebantu dokumentasi. Begitu masuk corporate, protokolernya jebret panjang gitu ya Mas Romi ya. Jadi akhirnya harus banyak yang disesuaikan di last minute gitu ya. Ya, betul. Aku penasaran nih, dari tahun ke tahun gitu ya, selain tadi yang Mas Romi paling seneng gitu ya dengan suasananya, ataupun yang paling challenging buat Mas Romi, tapi yang paling diingat sama Mas Romi tentang Agi sepanjang Mas Romi ngikutin apa Mas Romi?
paling diingat sepanjang saya ikutin adalah di momen saat saya masih bergabung di Astra ya. Jadi ya betul, dan sebenarnya itu selalu diingat sampai saat ini. Di momen saya di Astra itu sebenarnya Agi itu menjadi bagian dari keluarga kedua buat saya. Artinya, saat saya dilibatkan di Agi itu yang membuat saya kemudian improve terhadap skill-skill saya, terutama di tahun 2015 itu. Momentum di saat benar-benar saya pertama kali show, dilihat banyak orang. Kalau sebelumnya saya cuma di share di grup WhatsApp dan sebagainya, saat itu kan di show di layar lebar itu benar-benar saya ingat sampai saat ini gitu loh Mas. Itu bukan cuma layar lebar kayaknya. Kita kan pernah bikinin layar yang super lebar itu kan. Iya. Layar panjang. Iya. Makanya itu yang benar-benar saya ingat. Terus yang paling berbeda di Agi itu adalah hubungan antara timnya. Boleh saya sedikit cerita, bahkan sampai istri saya sendiri pun sering ngomong ke saya, udah lama gak pernah ke Astra, memang gak kangen, dia bilang kayak gitu. Dia gak pernah nanya ke saya, udah lama gak ketemu sama di kantor Anu misalnya, atau di perusahaan Anu misalnya, gak pernah. Yang dia tanya itu, gak kangen ke teman-teman Aziz, gak kangen ke Astra. Gitu, sampai saat ini. Iya. Karena di Astra saya cuma bisa benar-benar jadi diri saya apa adanya gitu. Skill saya apa adanya di situ. Gitu. Iya. Memang ya. Ngobrol sama Mas Ganjar itu, Mas untuk bantu Agi, untuk bantu Lazis, saya gak bicara masalah materi sebenarnya. Bicaranya udah kumpul-kumpul aja udah seneng banget tuh. Gitu. Ngobrol di WA, ngobrol sama Reza di grup WA itu, saya bisa kumpul-kumpul sama teman-teman Lazis aja. Entah di Bogor, entah di Masjid Astra, atau di event Astra, itu udah seneng banget. Saya kayak nostalgia di zaman saya lama gitu. Iya. Bener ya, sampai ada beberapa teman-teman yang dia di perusahaannya udah nggak aktif tapi malah aktif di Agi gitu ya. Saya juga bingung itu sama Agi itu energinya dan kekuatannya itu dari mana gitu ya. Mau ditiru juga susah banget Agi. Jadi memang sayang gitu ya kalau orang belum bisa merasakan kenikmatannya gitu ya, kalau saya bisa bilang kenikmatan yang ada di Agi itu. Nah, justru saya penasaran nih dari kita yang sama-sama seneng gitu. Kalau dari Mas Romi, harapannya untuk pelaksanaan Agi nih ke depannya ya, apalagi 2024 mungkin ya, dan ke depan jauh gitu ya, bisa pendek 2024 ataupun jauh ke depan, ada nggak nih ide ataupun harapan ataupun ada keinginan nih, harusnya gini nih, kurang gini nih gitu? Pastinya ada. Apa nih Mas Romi? Sebenarnya Agi tahun ini saya berharap keluarga saya bisa datang. Iya. Wah, kerasa bangganya, bener Mas Romi. Bener. Betul Rom. Ngeliatin kita gitu ya video, wah bener. Saya pengen perkenalkan anak saya ya ke Bang Pitu, ke Nana, gitu. Parah. Ternyata di luar dugaan Agi jadi hybrid gitu. Itu rasanya kok, sayang banget. Padahal kemarin itu acara itu tepat di hari ulang tahun anak saya gitu. Jadi saya harapannya sih di tahun 2024 ini mudah-mudahan segala macam hal-hal isu-isu yang berkaitan dengan COVID-19 ini benar-benar sudah berhasil. Amin. Justru sebenarnya hal yang sangat dirindukan itu adalah Agi selalu. Gitu. Terlepas dari seperti apa acaranya nanti ke depan, mungkin ada tambahan lomba. Kalau tambahan lomba itu sudah pasti. Saya yakin Agi itu selalu melakukan itu. Ini acara kok sedih-sedihan gini sih. Agi tahun lalu itu membekas di hati gitu. Saya masih stok foto istri saya di booth di luar itu yang sedemikian megahnya itu. Iya. Bazar kuliner ya. Balap motor tapi lambat-lambatan tuh. Iya. Yang nggak ada di tempat lain itu. Gitu. Iya. Aduh. Bukan apa-apa Ham. Kemarin itu hari Sabtu itu sebenarnya anakku yang cewek juga ada di sini. Gitu. Dan sebenarnya kan anakku yang cewek kan biasa di Jogja kan. Nah ini kebetulan ada di sini. Terus relate banget ya dia mana ya. Terus istri itu juga malam itu ngomong gitu, Dek yuk besok ke acaranya Bapak. Ya udah begitu gitu. Aku juga sama Rom. Aku juga bilang,
Aduh, aku bilang terus, aduh, besok itu terbatas banget masalahnya. Iya. Itu, jadi aku sama kayak Romi, aku ngerasain banget gitu. Kemarin jadi, tuh ada yang ngomong gitu juga Pak. Aku lupa di grup mana ataupun di bahasan mana. Ya nggak boleh datang ya. Padahal teman-teman tuh udah pengen ngajak keluarganya, pengen ngasih lihat nih loh Bapak kerja di lingkungan Astra, ini loh Astra Internasional. Walaupun sekarang udah nggak di situ kantor, tapi ini Astra Internasional, ini loh. Kalau Bapak tuh di kantor teman-teman Muslim tuh seramah ini loh gitu. Banyak ada orang tuh pada pengen nyeritain gitu lingkungan Astra dan kehangatan Muslim Astra tuh seperti apa gitu. Iya. Mudah-mudahan tak. Jadi kamu bisa ngerasain kan Ham, ketika aku jawab misalnya live chat yang nanya besok bisa datang atau tidak gitu tuh yang. Iya. Dan kenapa kalau aku keras bilang udahlah kalau mau online aja gitu. Tapi kalau offline ya semuanya itu tuh karena sebenarnya saking ya itu aku tuh nggak kayaknya nggak bisa nolak gitu sebenarnya kalau mau datang, tapi kan kita harus nolak secara profesional gitu. Oke. Jadi harapannya sih sesederhana itu. Iya. Itu kayaknya banyak sekali tuh yang berharap itu dari rekan-rekan kita karena udah berapa 2019 ya terakhir dan memang pecahnya tuh luar biasa. 2019 itu udah mah paling pecah gitu ya, bazar kuliner langsung putus, nggak ada lagi. Terus kangen begitu ada lagi, sayangnya masih agak nanggung gitu ya, masih setengah-setengah. Ini sekarang kalau kita tadi ngomongin harapan Mas Romi terhadap acara AGI, tapi kalau kita ngomongin Mas Romi harapannya terhadap teman-teman grup Astra gitu ya, teman-teman profesional Muslim Astra yang masih tersebar, ada pesan-pesan nggak dari Mas Romi? Kalau secara pribadi teman-teman Astra. Jadi buat saya teman-teman Astra, saya sebenarnya sudah tidak di Astra, tapi AGI membuat saya benar-benar cinta dengan Astra. Makanya kalau saya yang sudah di luar Astra saja benar-benar rindu dengan AGI. Nah buat teman-teman yang masih di Astra, coba di join, coba diikut sebagai peserta atau sebagai panitia. Teman-teman bisa ngerasain seperti apa hangatnya keluarga di sana. Dan di saat teman-teman keluar dari Astra pun benar-benar yang bisa dirindukan Astra itu ya AGI. Gitu. Luar biasa. Ya. Ini tapi Romi, aku tadi tuh ngedengerin suara Romi itu emang tonnya kayak videonya Romi gitu ya. Dari ngomongnya aja udah membawa kita ke suasana yang melo-melo, dramatis gitu ya. Suaranya aja udah sinematik. Suaranya iya betul. Kata-kata yang tepat, suaranya sinematik. Jadi enak banget. Ini ibaratnya suara tadi cuplikan tadi dipotong gitu ya, disebarin tuh indah banget itu ya. Jadi teman-teman Astra kalau yang belum pernah join ya kayak belum pernah nemuin keluarga baru gitu ya, sayang banget kalau misalkan sampai nggak bisa nemuin kami yang ada di AGI. Oke Mas Romi, ini kita berhubung udah jam 9:30 ya Pak. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya sih bukan hanya di AGI, teman-teman yang sudah ada dimanapun sebenarnya, mau di Astra pun dimanapun sebenarnya memang ya carilah apapun, carilah teman yang bisa ya kalau pengen jadi apa ya udah bikin aja, pokoknya bikin komunitas apa segala macam, mau di AGI mau di dimanapun sih silakan sih. Betul. Tapi tadi Pak, AGI itu inkubator. Begitu ngide di AGI itu banyak yang ngebuy-in, banyak yang ngebeli, banyak yang ngedukung. Ayo garap rame-rame. Itu yang saya sendiri nggak dapetin di mana-mana selain di AGI gitu sih Pak. Ya boleh lah. Anggap aja luar itu juga inkubator, udah dunia ini inkubator udah santai aja nggak apa-apa. Tinggal cari ya Rom ya. Di mana lagi yang ada ya Rom? Ini nggak ada. Serius. Maaf nih, di antara semuanya yang paling sering pindah ke perusahaan itu siapa? Saya. Sehingga kalau kita bicara masalah kultur, budaya tempat lain, saya paling tahu. Di sini kok begini, di sini begini. Nggak ada yang lebih dari Astra. Terutama AGI. Luar biasa. Padahal sampai bingung nih berkata-kata lagi Bang. Aku sejak tadi udah. Iya karena memang ini yang aku bilang Romi itu pengolahan katanya bagus, tapi itu ngena banget dan memang bener banget gitu Pak. Itu yang dirasain kalau bisa lihat itu ya teman-teman yang berorganisasi di AGI bahkan yang udah lama-lama gitu. Apa sih daya tariknya? Ini yang tadi diomongin Romi semua gitu.
Ya, betul. Saya juga sampai speechless lagi nih. Ada pertanyaan terakhir Pak Nana? Enggak. Namanya speechless ya, speechless. Udah tutup aja Ham. Susah kita. Ini pembahasan terlalu terlalu emosional. Padahal susah kita. Kita kan bukan podcast emosional harusnya. Tanyanya, ini gimana cara bikin videonya? Gitu loh. Ya harusnya begitu. Irham sih. Bawanya pada hal yang emosional. Ya. Udah tutup aja Ham. Tutup aja udah. Oke. Susah kita. Oke, Mas Romi, ini karena kita sama-sama speechless gitu ya dengan episode kali ini. Mudah-mudahan episode kali ini membawa hikmah bagi kita bersama. Baik saya secara host sendiri, bagi Pak Nana dan Mas Romi dan para pendengar kita sekalian. Kita akan tutup dengan doa kafaratul majelis supaya kita mendapatkan keberkahan dari diskusi kita kali ini. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.